guru dan sekolah tetap mengejar ketercapaian kurikulum meski di tengah kesulitan yang dialami masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19. Padahal surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud nomor 4 tahun 2020 menyebutkan bahwa selama belajar online, guru tidak boleh mengejar ketercapaian kurikulum karena keterbatasan waktu, sarana, media pembelajaran, dan juga lingkungan yang dapat menjadi kendala selama proses pembelajaran. Namun faktanya banyak guru tetap mengejar ketuntasan kurikulum dengan cara memberikan tugas terus-menerus pada siswa mereka selama belajar online. Diduga akibat keegoisan sekolah untuk menuntaskan pencapaian kurikulum, banyak siswa merasa terbebani hingga mengalami tekanan secara psikologi, tidak naik kelas, bahkan sampai putus sekolah. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim ini mengapresiasi para guru Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Nadiem mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian para guru yang terus bergerak menghadirkan layanan pendidikan di tengah segala keterbatasan guna memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan di masa pandemi. Nadiem mengatakan Kemendikbudristek berupaya membantu dan mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dengan menghadirkan beragam paket kebijakan. Beberapa paket kebijakan yang diperuntukkan untuk mendukung para guru diantaranya relaksasi dana bantuan operasional sekolah BOS yang dapat digunakan untuk membayar honor bagi guru non-pegawai negeri sipil atau PNS. Saat ini dunia pendidikan Indonesia telah memasuki babak baru dengan mulai dilaksanakannya pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Peranan guru dinilai sangat penting dalam suksesnya PTM terbatas dan menghadirkan layanan pendidikan yang aman dan nyaman. Upaya mengembalikan peran guru sebagai aktor utama bertujuan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif untuk semua peserta didik dimanapun dan kapanpun, serta lebih tahan terhadap disrupsi di masa depan. Sementara itu, pemirsa, aksi tawuran dua kelompok remaja di permukiman warga di kawasan Cipayung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Para pelaku melakukan aksi saling serang menggunakan senjata tajam dan juga petasan. Hingga kini belum diketahui motif dari aksi tawuran tersebut. Pemirsa, inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik terjadinya aksi tawuran remaja di Jalan Pala 2, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kedua kelompok remaja yang datang menggunakan sepeda motor tiba-tiba saling menyerang. Para pelaku tawuran ini dilengkapi dengan senjata tajam dan petasan. Tak berselang lama, remaja melarikan diri. Warga mengatakan aksi tersebut terjadi saat warga tengah tertidur. Awalnya warga
yang diperlukan adalah pendampingan intensif dari tentunya dari pemerintah ya, pemerintah melalui pihak sekolah. Betul. Seperti itu. Jadi jalurnya pas gitu. Kayak gitu. Jadi tidak jadi si guru itu tidak mereka-reka apa sih capaian yang hendak dicapai gitu loh. Biar bagaimanapun kan ujung-ujungnya setiap sekolah ingin mendapat nilai yang baik gitu loh. Peringkat sekolah itu pasti ada. Betul. Gitu. Yang dikhawatirkan Bu Clara terkait dengan PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka yang kembali dilakukan adalah kebiasaan buruk dari pelajar yang suka tawuran. Ini sebenarnya antisipasi daripada sekolah ini bagaimana Bu? Apalagi ini kan sudah lama begitu tidak bertemu atau tidak tatap muka. Iya, memang kalau yang melatar belakangi tawuran ini ya biasanya kan ini tawuran ini sebenarnya sebentar dulu. Tawuran ini sebenarnya sudah terjadi dari zaman dulu. Cuman berganti hari kayaknya semakin kesini tuh semakin ngaco ya, kayak gitu. Jadi yang saya rasakan adalah ada terjadi krisis identitasnya remaja ini belum kita penuhi gitu, belum pihak sekolah atau pemerintah sendiri penuhi. Kemudian zaman sekarang ini kayaknya mereka kurang panutan, kurang role model yang buat mereka contoh. Beda ya kalau zaman dulu ya, kalau tawuran man to man, kalau sekarang mainnya keroyokan, ya kan ya Mbak ya. Betul. Gitu. Kemudian mereka juga punya juga krisis kepercayaan, maksudnya kepada pemimpin, politisi, penegak hukum. Bagaimana nggak usah deh anak sekolah, yang anggota DPRD aja berantem di itu kan. Betul. Gitu. Jadi itu yang membuat tawuran ternyata nggak apa-apa ya, itu yang harus kita hilangkan gitu. Betul. Kemudian adanya krisis identitas itu yang menjadi catatan dari Bu Clara begitu terkait dengan tadi ya adanya pelajar yang masih tawuran begitu. Apakah ini berkaitan dengan pendidikan di masa pandemi yang memang tadi ya lebih banyak online? Iya, jadi lebih banyak online. Jadi ketika online itu terkadang ya para guru itu lupa untuk melakukan sapaan, teguran gitu loh. Di mana di situ tuh ada nilai-nilai moral yang merasakan apa sih ya, sebelum belajar ditanyakan kabar, sudah belajar dimasukkan nilai-nilai pekerti gitu. Jadi kamu hari ini belajar tentang ini, nilai kehidupannya seperti apa gitu. Saya zaman dulu saya SD SMP itu selalu tutup pelajaran, guru kelas saya selalu mengajarkan apa itu nilai-nilai pekerti melalui pembelajaran di hari itu gitu loh Kak. Baik, terakhir Bu Clara mengenai bagaimana sebenarnya pihak sekolah ataupun guru ini yang berperan untuk mengembalikan sekolah ini sebagai tempat untuk membentuk mental daripada pelajar itu sendiri. Sebenarnya sekolah ya dalam hal ini karena saya school counselor, jadi saya mengajak teman-teman school counselor untuk bukan menjadi pengganti peran orang tua, tidak. Guru dan juga konselor sekolah itu menjadi pemenuhan peran orang tua, mendidik, mengawasi, memfasilitasi sesuai dengan bakat-bakat yang siswa kita miliki. Jadi mereka ada kesempatan untuk berlomba gitu, kesempatan menunjukkan dirinya. Oh ternyata aku bisa ini ya bakat aku. Jadi di situ ada tidak bisa mengatasi yang namanya krisis identitas. Dan saya rasa juga pihak sekolah bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian, itu mengadakan sosialisasi, penyuluhan hukum, apa sih hukumnya kalau misalnya kamu sanksi hukumnya terhadap pelanggaran yang kamu lakukan, seperti itu, gitu, itu Mbak. Baik, menarik sekali kita, tapi harus akhiri dialog kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pesan juga untuk penyelenggara ataupun pihak sekolah terkait dengan tadi krisis identitas yang Ibu berikan catatan begitu. Terima kasih Ibu Clara Yanti Pangaribuan, praktisi bimbingan dan konseling. Selamat sore. Sore. Baik pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami.